Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi pertama dari mata kuliah basis data, yaitu pengenalan basis. Pengertian dari basis data adalah yang pertama, himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Sedangkan pengertian yang kedua adalah kumpulan data yang saling berhubungan, yang hanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sedangkan pengertian yang terakhir adalah kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan, yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Ya, mungkin Anda belum tahu apa itu data. Ya, data itu adalah informasi yang disimpan dalam beberapa media. Ya, kalau dahulu kala, ya, itu informasi apapun itu akan dicatat dalam sebuah pencatatan, yaitu di daun, ya, kemudian di kertas, dan pada era saat ini itu disimpan dalam media elektronik. Media elektronik itu bisa dalam bentuk komputer. Ya. Nah, sebenarnya informasi apa yang kita ketahui ya? Jadi informasi itu yang paling umum adalah informasi dalam bentuk teks. Nah, informasi dalam bentuk teks. Nah, informasi dalam bentuk teks itu contohnya adalah informasi mengenai biodata seseorang, ya, biodata penduduk katakan. Di dalamnya ada informasi apa? Ya biasanya kita tahu ada NIK, ada nama, ada alamat, ada tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi mengenai contoh saja kendaraan bermotor, mobil misalnya, itu punya pertama kode mesinnya, kode rangkanya, kemudian mereknya, jenis mobilnya, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian informasi yang lain itu bisa dalam bentuk informasi audiovisual, ya, dalam bentuk suara. Ya, jadi kita berbicara ini sebenarnya disimpan dalam bentuk informasi. Ya, kemudian informasi gambar, ya, juga bisa disimpan dalam bentuk informasi. Nah, informasi itu disimpan, ya, tapi informasi itu antar informasi yang disimpan itu saling terkait. Ya. Saling terkait misalnya mengenai biodata penduduk tadi, ya, biodata penduduk tadi kan ada NIK dan seterusnya, ya. Penduduk tadi itu nantinya dia melakukan segala hal ya berkaitan dengan kependudukan. Ya, misalnya adalah pencatatan sipil, ya, pencatatan sipil itu kelahiran, ya, itu kan disimpan dalam KSK, ya. Kemudian penduduk tadi itu misalnya melakukan pernikahan, ya, itu datang di KUA, nah itu dia akan mencari data penduduk, ya, disimpan dalam data pernikahan di KUA. Ya. Nah, itu contoh yang data yang terkait. Dan juga data contoh mengenai mahasiswa, ya, yang dalam bidang akademik, ya. Data mahasiswa itu ada informasi di dalamnya, contoh NRP, nama, alamat, tempat tanggal lahir, prodi apa. Kemudian si mahasiswa tadi itu akan melakukan aksi apa, misalnya dia
mengambil mata kuliah. Ya, mata kuliah sendiri itu kan ada informasi yang baru, ya, informasi yang baru mata kuliah tersebut itu diajar oleh dosen siapa, ya, di kelas mana. Kemudian nanti terkait dengan data mahasiswa, mahasiswa itu mengambil mata kuliah apa, sehingga nanti dapat nilai berapa. Nah, itu contoh dari keterkaitan data satu dengan yang lain. Kemudian operasi dasar basis data itu nantinya Anda bisa melakukan pembuatan basis data baru, itu operasinya adalah create database. Create database sendiri itu adalah awal dari sebuah operasi basis data. Jadi basis datanya sendiri kita buatkan wadahnya ya sebagai penampungnya, kemudian nanti ada beberapa objek basis data di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah penghapusan basis data atau yang kita kenal dengan drop database. Kemudian di dalam basis data kita akan membuatkan sebuah objek di dalamnya, yaitu pembuatan tabel. Ya, tabel sendiri adalah satuan yang paling yang kecil ya, yang terkecil dalam sebuah media penyimpanan data. Itu secara arti ya, tapi nanti secara teknikal satuan terkecilnya nanti dalam data block, di dalam sebuah OS block ya. Kemudian berikutnya adalah penghapusan tabel dari suatu basis data, ya kita kenal adalah drop table. Lalu ada penambahan atau pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data. Jadi ketika tadi basis data sudah dibuat, di dalamnya kita buatkan tabel juga. Nah, di dalam tabel baru kita isikan sebuah data dengan operasi insert. Lalu ketika data sudah dimasukkan, berarti kita bisa mendapatkan data kembali yang sudah kita masukkan tadi dalam sebuah tabel yang dikenal dengan perintah retrieve, research, ataupun query. Ya. Berikutnya, kita bisa melakukan juga pengubahan data dari sebuah tabel atau yang kita kenal proses update di situ. Lalu ada juga penghapusan data dari sebuah tabel yang kita kenal dengan perintah delete. Jadi kalau kita ambil kesimpulan di sini, kita akan membuat sebuah database, ya, operasi dasarnya. Membuat database dulu, kemudian di dalamnya ada banyak tabel. Ya, kita membuat tabel dan di dalam database ada banyak tabel. Di dalam satu tabel tadi kita bisa melakukan insert data. Berarti di dalam satu tabel kita akan punya banyak data di dalamnya, atau informasi-informasi. Kemudian tujuan basis data. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Jadi kita memungkinkan untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah. Ya, ini yang mungkin tidak kita temui dalam media penyimpanan dengan pakai kertas. Ya. Jadi kita untuk mencari data, maka kita harus mencari di lemari arsip. Ya, lemari arsip kita cari, misalnya mungkin sudah di indeks pengelompokan dari arsip ya. Misalnya adalah namanya Adi gitu ya. Merubah nama Adi, maka yang bersangkutan harus ke lemari arsip ya, kemudian membuka arsip dengan nama abjad di depannya A, kemudian dicari saja Adi. Setelah dapat, kemudian mungkin di dalam arsipnya Adi itu juga banyak arsip yang lain ya. Maka dia harus membuka satu demi satu bagian yang akan dia update ya, atau dia akan melakukan insert data ataupun perubahan data. Ya, dia harus mencari di halaman terakhir, dia buka-buka lagi kalau misalnya datanya sudah banyak di dalam arsipnya Mas Adi. Ya, dia akan mencari di halaman terakhir ya, kemudian melakukan pencatatan. Nah, kemudian memasukkan lagi ke dalam lemari arsip. Itu mungkin butuh waktu kurang lebih 5 menit. Bisa jadi seperti itu ya. Itu kalau misalnya arsipnya, lemari arsipnya nggak terlalu jauh dari tempat
pekerjaannya atau tempat lokasi dari pekerjaan tadi. Nah, kalau dengan komputerisasi, maka kita cukup membuka sebuah aplikasi di sebuah aplikasi komputer, ya, tinggal mencari ID-nya si Adi atau mencari namanya juga langsung bisa, akan keluar deretan list nama Adi, kemudian akan di cross check dengan data yang benar, tinggal klik saja akan muncul data saat ini dan dia akan melakukan perubahan ataupun penambahan data baru, kemudian disimpan, dia langsung nyimpan. Maka proses perubahan data kurang lebih tidak sampai 5 menit. Ya. Kemudian efisiensi ruangan penyimpanan atau space. Ya, itu tujuan basis data yang kedua. Efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dengan melakukan penekanan atau menghilangkan redundansi data. Ya, kita analogikan kalau misalnya kita menyimpan data pegawai yang ribuan, kita mungkin akan menyediakan banyak lemari arsip. Ya. Maka kita gantikan dengan sistem komputer, maka yang bisa kita hemat space-nya adalah semua data yang seharusnya disimpan dalam 10 lemari arsip hanya akan tersimpan dalam 1 hard disk saja dengan ukuran yang kecil. Ya. Sehingga kita bisa melakukan efisiensi ruangan penyimpanan, ya, dalam bentuk fisik ataupun nanti dalam bentuk elektronik. Ya. Karena dalam elektronik sendiri itu kalau adanya redundansi data, ya maka juga akan boros space, sehingga itu nanti dihilangkan redundansi data, sehingga akan lebih hemat dari tempat media penyimpanan. Kemudian tujuan basis data yang berikutnya adalah keakuratan atau akurasi. Menerapkan aturan atau batasan tipe data, domain data atau kuningan data untuk menghindari pemasukan data yang tidak akurat. Nah, di dalam aplikasi basis data itu nantinya ada aturan-aturan terkait data itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem database. Ya, itu filter yang pertama. Misalnya NIK, NRP itu tidak boleh ada huruf. NRP nama tidak boleh huruf. Kemudian NRP katakanlah maksimal dan minimal adalah 10 digit. Ya. Dan itu dibatasi di awal aplikasi masuk ke dalam database. Ada lagi layer yang kedua adalah di sistem database-nya sendiri. Ya, sistem database-nya sendiri itu juga ngecek, ya, ngecek apakah data yang masuk itu 10 digit, apakah data yang masuk tidak ada huruf. Ya, kalau misalnya itu terpenuhi semua, maka akan masuk ke dalam database. Ya. Jadi filtering data itu bisa di layer aplikasi dan juga bisa ditambahi di layer database-nya sendiri. Ya, nanti kita kenal adalah constraint tipe data atau domain basis data tadi, yang tidak boleh ada huruf di dalam NRP atau di nama sendiri nggak boleh ada angka. Itu adalah upaya untuk keakuratan data. Kemudian ketersediaan tujuan berikutnya. Ya, memilah data menjadi data master, data transaksi, ataupun data history. Artinya apa? Artinya data itu selalu tersedia dan komplit, ya, tujuan basis data berikutnya, ya. Jadi data-data yang dibutuhkan itu lengkap, dengan lengkap itu tersedia dan bisa diakses di mana saja, ya, ketersediaannya. Itu bisa diakses di dalam kantor atau nanti di luar kantor dengan teknik khusus. Kemudian keamanan. Ya, tujuan berikutnya adalah keamanan atau security, yaitu melakukan pengaturan hak akses terhadap basis data beserta objek-objek di dalamnya, dan menentukan operasi-operasi apa saja yang boleh dilakukan. Jadi kita bisa mengatur juga
setiap tabel itu diakses oleh user siapa saja. Dia bisa melakukan apa saja. Ya. Jadi misalnya pegawai, dia hanya bisa melakukan insert data, nggak bisa melakukan update. Ya, yang bisa melakukan update adalah supervisornya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan keamanan. Jadi kita nantinya bisa mengakses tabel apa saja yang bisa diakses, ya, ataupun setelah kita bisa mengakses tabelnya, apa operasi yang bisa kita lakukan terhadap tabel tersebut. Jadi bisa diamankan. Bahkan nantinya di dalam sistem basis data yang saat ini itu kita bisa mengenkripsi data yang ada di dalam sebuah tabel. Sehingga database administrator pun tidak tahu data yang masuk di dalam sebuah tabel. Kemudian berikutnya tujuannya adalah kebersamaan pemakai, shareability. Jadi penggunaan data dalam suatu basis data itu bisa diakses oleh pihak-pihak yang memang diizinkan. Beda dengan kalau sistem manual pada saat itu juga. Nah, kalau dengan pakai kertas, maka yang bisa mengakses ya pada saat itu siapa yang memegang kertas itu. Tapi kalau dalam sistem komputerisasi, maka dalam satu waktu, satu data bisa diakses oleh beberapa user yang memang diizinkan. Ya. Oke. Kemudian operasi utamanya dasar basis data adalah menghilangkan redundansi data dengan cara menerapkan sejumlah pengkodean, lalu membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Jadi memang penekanan dari operasi dasar basis data adalah menghilangkan data-data yang diulang dalam media penyimpanan elektronik. Maka ada sebuah teknik pengkodean, ya, pengkodean standar, ataupun dari batasan-batasan constraint yang kita tentukan pada saat kita membuat sebuah tabel. Nah, penerapan basis data sendiri itu bisa kita jumpai hampir di semua kehidupan kita, ya. Baik itu di kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, perbankan, rumah sakit, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita saat lahir pun, ya, itu sudah tercatat dalam sistem basis data. Ya, orang tua Anda itu mengurus kelahiran Anda di Spenduk Capil, gitu ya. Itu di Spenduk Capil itu data Anda itu akan langsung dicatat di sistem komputerisasi di pusat, di Badan Kepegawaian Negara di pusat Jakarta sana. Sehingga nantinya data Anda ini bisa diakses oleh seluruh unit ataupun badan yang memang mempunyai akses terkait dengan data biodata Anda. Gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam bidang kependudukan. Ya. Kalau Anda juga ya lahir itu kan di rumah sakit pasti biasanya sebagian besar rumah sakit saat ini juga menggunakan sistem terkomputerisasi. Ya, data Anda, ya ibu Anda itu lahir, gitu ya, melahirkan, ya itu akan dicatat, gitu ya. Pada saat kondisi tersebut, kelahiran Anda itu juga akan dicatat. Bagaimana kondisi persalinan pada saat Anda dilahirkan. Itu semua dicatat di rumah sakit tersebut. Ya. Kemudian pada saat Anda sekolah, ya, mungkin dari TK mungkin ada sebuah sekolah yang sudah menerapkan basis data yang tersimpan mungkin dalam Excel, gitu ya. Anda TK sampai dengan Anda kuliah, ya, itu mungkin sudah di pendidikan tinggi itu sudah ada aplikasi sistem informasinya. Itu sudah disimpan dalam sebuah sistem basis data. Kemudian pada saat Anda juga punya uang, ya, nabung, ya, itu tentunya sistem basis datanya itu juga akan pasti tersimpan, ya, data-data Anda di perbankan. Ya. Lalu reservasi misalnya pesawat, reservasi tiket kereta api, gitu ya.
itu sudah tersedia semua datanya. Kemudian nantinya Anda bekerja, itu nanti akan masuk ke dalam data kepegawaian. Itu salah satu contoh dari penerapan basis data dan masih banyak yang lain. Kalau saat ini yang basis data yang booming adalah basis data media sosial. Ya, orang kalau dulu itu kan tidak bisa mengekspresikan saat ini lagi apa gitu atau keluh kesahnya lagi gundah atau lagi gembira, itu dulu belum ada media. Mungkin dulu medianya pakai diary atau catatan pribadi yang hanya bisa diakses, dibaca oleh yang penulisnya. Sekarang dengan media sosial orang bebas melakukan pencatatan apapun terkait dengan pribadinya ataupun orang lain, bahkan ya mengkritik orang lain dan seterusnya itu ada di media sosial. Nah, itu kan tentunya pencatatan-pencatatan tersebut juga akan disimpan, bisa disimpan dalam sebuah sistem basis data. Kemudian tadi yang kita bahas adalah mengenai konsep basis data. Kemudian saat ini tentunya basis data itu akan bermanfaat itu kalau ada sistem basis data. Basis data sendiri kan sifatnya pasif. Dia tidak akan berguna kalau tidak ada sebuah sistem yang menggerakkan basis data. Nah, definisi sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan, yang kita kenal tadi yang konsepnya basis data, dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer. Ya, berarti kita penekanannya di sistem komputer, dan sekumpulan program BBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file. Pengertian yang kedua adalah sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama, personel-personel yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer untuk mendukungnya. Ya, jadi basis data sendiri itu adalah kumpulan file atau tabel yang pasif yang saling berhubungan, di mana ada sebuah program yang memakai basis data itu untuk disajikan kepada pemakai. Pemakai melakukan aksi terhadap basis data tetap melalui sebuah aplikasi. Sehingga nanti ini membentuk pengertian sistem basis data. Nah, komponen sistem basis data itu ada yang pertama perangkat keras, ya, atau hardware, yang kita kenal sebagai komputer di dalamnya. Kemudian di dalam komputer itu ada sistem operasi, ya, sistem. Nah, baru nanti kita masuk di situ ada basis data atau file basis datanya. Lalu berikutnya adalah aplikasi pengelola basis data atau DBMS. Baru nanti yang kelima adalah pemakai atau user. Perangkat keras di dalamnya adalah komputer, ya, satu untuk sistem standalone atau lebih dari untuk sistem jaringan. Jadi Anda bisa menggunakan satu komputer ataupun sistem komputer yang lebih dari satu, ya, yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Kemudian tentu saja ada memori sekunder, ya, ada hard disk, tape, ataupun removable disk. Ya. Memori sekunder ini yang sangat dipentingkan di dalam media penyimpanan basis data. Ya. Kalau data yang disimpan itu memang besar, maka kita harus menyediakan banyak hard disk. Ya. Hard disk sendiri itu kan bisa disimpan secara lokal di lokal server ataupun disimpan dalam media cloud. Ya. Kemudian tentu saja saat ini perangkat keras itu bisa terhubung satu dengan yang lain sehingga nantinya shareability tadi yang kita bahas di tujuan itu bisa tercapai. Ya, kita bisa mengakses basis data itu secara bersamaan. Maka perangkat keras harus terhubung dalam sebuah sistem komunikasi di jaringan komputer. Ya. Kemudian berikutnya adalah sistem operasi. Ya, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer untuk mengendalikan seluruh sumber daya
dalam komputer tersebut dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer tersebut. Seperti halnya adalah operasi I/O, pengelolaan file, dan lain sebagainya. Ya, pastilah ada ya dalam komputer yang harus ada menggerakkan sistem operasinya. Berikutnya tentu saja adalah basis data ya, file-file pasif yang ada di dalam sistem operasi. Nah, file-file yang tadi itu harus ada aplikasi yang mengelolanya. Ya. Jadi ada aplikasi yang mengelolanya, yang biasa kita sebut sebagai database management system. Menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Selain itu, diterapkan juga mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, keakuratan, atau konsistensi data. Nah, biasanya kalau ada basis data merek tertentu ataupun produk tertentu, biasanya juga pasti ada DBMS yang mengelolanya. Jadi misalnya ada database Microsoft Access .mdb misalnya, maka harus ada aplikasinya ya, aplikasi Microsoft Access. Ada MySQL database, maka DBMS-nya ya MySQL, satu paket biasanya. Jadi layernya tadi itu ada layer pertama yang di basis datanya, ada file-filenya. Di atasnya itu baru ada DBMS-nya yang mengelola atau mengaturnya. Kalau Anda MySQL ya, itu kadang-kadang Anda pakai phpMyAdmin. phpMyAdmin sendiri itu adalah tools nomor 3 sebetulnya. Tools nomor 3 dari rangkaian aplikasi basis data. Sebenarnya DBMS sendiri ini sudah bekerja. Ya, kemudian nanti antar mukanya untuk mengaksesnya ini pakai aplikasi apa? Ya, Anda bisa pakai phpMyAdmin kalau misalnya pakai MySQL, ataupun ada SQL editor kalau nggak salah. Ya, atau MySQL Workbench. MySQL Workbench. Nah, ini adalah tools-nya. Ya, tools-nya nanti yang mengakses DBMS MySQL. Nah, itu salah satu contoh. Database yang kita ketahui ada Microsoft Access, ada SQL Server, MySQL, Oracle, Informix, Sysbase, DBase4, Fortran Interface ya. Tapi yang kita kenal mungkin MySQL ya, Access ya, SQL Server ya, dan kita pelajari nanti ke depannya Oracle Server. Kemudian pemakai. Nah, pemakai nanti ini ada jenjangnya ya. Ada jenjangnya. Jadi ada pemakai programmer aplikasi ya. Yaitu pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui melalui data manipulation language atau DML. Dengan menggunakan bahasa pemrogramannya kedua tekniknya. Nah, ini adalah user-user yang memang ahli di dalam coding program, di mana kalau dia mengakses basis data, dia menggunakan bahasa standar basis data, yaitu bisa SQL ataupun bahasa pemrograman. Kemudian user mahir atau casual user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program, menggunakan query untuk akses data dengan bahasa query yang disediakan oleh suatu DBMS. User mahir sendiri ini bisa saya kelompokkan dalam administrator basis data. Dia bisa mengakses sistem basis datanya dengan menggunakan bahasa query atau bahasa SQL, dengan menggunakan tools, ya, dengan menggunakan tools, misalnya phpMyAdmin tadi, ataupun nanti Workbench, MySQL Workbench kalau database-nya MySQL. Nah, ini masuk dalam kategori user administrator ya, gitu. Kemudian end user atau user umum. Pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, di mana tinggal menjalankan suatu menu yang tersedia. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan program, aplikasi permanen atau executable program. Jadi ini dia tidak punya kemampuan untuk coding program, apalagi administrator basis data. Tapi dia sangat berperan dalam operasi basis data, yaitu end user
atau para operator ataupun para pemakai khusus nantinya di bawah itu. Dia tidak punya pengalaman program sama sekali, tapi dia bisa berinteraksi. Makanya ada sebuah aplikasi yang menjembatani si user umum ini dengan database. Ya, jadi nanti ada antarmuka UI, isinya adalah informasi-informasi mengenai data yang ditampilkan atau data yang dientrikan, ya, dengan sangat interaktif. Nah, yang membuatkan aplikasinya tadi itu user A tadi, yang user programmer tadi yang membuat aplikasinya untuk end user. Kemudian user khusus, ya, specialized user, memakai yang menuliskan aplikasi basis data untuk keperluan khusus. Contohnya untuk aplikasi AI, aplikasi sistem pakar, aplikasi computer aided user system, dan pengenalan citra, serta lain sebagainya. Ini user khusus di mana hasil akhir dari basis data tadi itu diolah sedemikian rupa, kemudian menjadi hasil yang lain, yang lebih bermanfaat. Jadi ini sebenarnya user umum yang lebih tinggi level tingkatannya. Dia tidak bisa melakukan coding di database-nya, tetapi dia bisa mengolah hasil dari output-nya, output dari basis datanya menjadi informasi yang lebih berguna. Oke, lanjut. Kemudian kelompok bahasa database management system. Bahasa basis data dikelompokkan menjadi yang pertama data definition language atau DDL. Struktur atau skema basis data yang menggambarkan mewakili desain basis data secara keseluruhan, lalu dapat digunakan untuk membuat tabel baru, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel. Hasil kompilasi perintah DDL adalah sekumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut sebagai kamus data. Jadinya nanti kebanyakan di data definition language atau DDL itu nanti kita mengenal create table, ya, alter table, kemudian drop table. Jadi kita membuat sebuah objek-objek baru, ya, di dalam sebuah basis data. Kemudian kelompok berikutnya adalah data manipulation language atau DML, yaitu merupakan bentuk bahasa basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi dapat berupa apa? Yaitu penambahan atau penyimpanan data baru ke suatu basis data, penghapusan data dari suatu basis data, dan yang ketiga adalah pengubahan data di suatu basis data. Jadi ketika tabel sudah dibentuk, maka kita melakukan aksi berikutnya adalah insert data. Biasanya perintahnya insert. Kemudian kalau sudah data sudah ada, mungkin ada perubahan, kita melakukan update. Ya, perintahnya juga update. Kemudian kalau sudah ada dan ingin kita hapus, ya perintahnya adalah delete. Ada satu lagi bahasa berikutnya, yaitu query, ya, query atau menampilkan data. Nah, query-nya sendiri itu nanti ada dua jenis, ya, ataupun tadi yang DML-nya yaitu prosedural. Jadi mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Dan non prosedural, ya, membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana mendapatkannya. Jadi kalau yang prosedural ini kita biasanya menggunakan bahasa pemrograman. Ya. Untuk kita mendapatkan data itu harus kita akses satu demi satu datanya. Akses satu demi satu datanya. Kemudian kalau cocok baru kita tampilkan. Tapi kalau yang non prosedural, yang kita pakai adalah bahasa SQL atau Structure Query Language. Itu adalah bahasa yang kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan datanya. Yang penting datanya muncul sesuai dengan kriteria yang ada di dalam bahasa SQL-nya. Baik, adik-adik sekalian, itu adalah pembahasan terakhir dari materi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.